Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Kepo Review. Nah, ini sebenarnya saya pengen melakukannya udah dari jauh-jauh hari, tapi baru sempat sekarang punya kesempatan. Saya tuh ingin menunjukkan kepada teman-teman tentang pengalaman saya mencari hard disk eksternal. Nah, dulu itu karena saya baru mengganti perangkat ya dari MacBook Pro menjadi Mac Mini M1. Saya juga pengen punya tambahan harddisk eksternal tapi yang cepat dan kapasitasnya lumayan besar. Nah, setelah saya mencari ke beberapa channel, website, YouTube dan sebagainya, akhirnya saya pengen coba harddisk M2. Jadi harddisk yang biasa teman-teman pasang di dalam PC itu ya, untuk dijadikan eksternal hard drive. Nah, tentunya saya perlu enclosure untuk tempatnya ya. Kemudian dicolokkan ke port USB tipe C atau tipe A gitu. Nah, hard disk yang mana yang saya gunakan saat itu, yang saya pilih saat itu? Waktu itu banyak yang menyarankan menggunakan WD SN750. Wah, walaupun Samsung Evo yang 950 juga banyak gitu ya. Tapi saya lebih tertarik menggunakan ini WD SN750 saat itu karena dia mempunyai kecepatan baca dan menulisnya itu sekitar 2000-3000-an byte per second ya. Itu gede banget gitu ketimbang kalau kita hanya memakai harddisk SATA biasa gitu. Sejauh ini saya ngedit dengan MacBook Pro itu pakai harddisk SATA biasa. Jadi kalau gambarnya banyak, layer dan ada efek dan macam-macam, itu udah bikin stres lah pokoknya. Nah, akhirnya saya beli produk dari WD itu, tapi bukan WD SN750. Apa? Saya beli yang ini. Nah, ini dia teman-teman. WD SN 850. Kalau menurut definisi yang dijelaskan ya, harddisk ini M2 ini, disk M2 ini bisa mencapai kecepatan sampai 6000 ya, antara 5000, 6000, 7000 ya, kalau kita pasang di dalam PC. Oke, tapi ini kan kita gunakan sebagai external hard drive ya. Nah, masalahnya belum ada, sejauh yang saya tahu ya, belum ada enclosure yang bisa ngangkat ini secara maksimal. Kayaknya juga nggak mungkin. Yang SN750 juga nggak bisa secara full ngangkat ininya ya, kemampuannya ya, kalau kita gunakan sebagai external hard drive. Tapi kalau kita gunakan sebagai internal dan sesuai dengan spesifikasinya, tentu dia bisa maksimal. Nah, kalau saya ikuti dari beberapa channel YouTube, termasuk ada favorit saya Kevin Ross, di situ menyarankan enclosure yang digunakan adalah seri Acacia, merek Acacia, sorry. Tapi dia menggunakan SN750 yang terkenal itu ya, dan dia bisa ngangkat sekitar 3000-an, 3000 sampai 4000 kalau nggak salah byte per second ya. Kalau ini gimana? Acacia di sini nggak ada loh. Terus ini gimana? Saya lihat di beberapa toko online juga, kayaknya belum ada yang pakai ini secara eksternal. Dan Acacia nggak ada di sini. Akhirnya saya coba menggunakan ini. Oke, well, agak mahal sih memang, tapi ya resikonya memang seperti itu kalau untuk yang bagus ya. Ini Yota Master ini made in China dan dia support untuk USB 4, Thunderbolt 3, kemudian bisa untuk hard drive sampai 2 terabyte ya. Nah, cuman gimana bisa ngangkat sejauh apa? Nanti kita akan cek menggunakan Blackmagic ya, speed test. Kita akan tahu hasilnya seperti apa. Ya. Ini sebenarnya sudah saya gunakan kerja beberapa kali, jadi ya udah
udah tinggal dibuka aja. Tapi paketnya masih sama, belum ada yang saya pindah, nggak ada yang saya ganti. Di dalam paketnya tuh ada ini tentunya. Ini tipe yang apa namanya? Apa ini namanya ya? Penghantar panasnya lebih baik ya, model gini ya. Ada yang lebih murah, dia lebih polos. Tapi nggak terlalu jauh sih beda harganya, mungkin sekitar 200-300 ribuan gitu. Makanya saya prefer ini aja sekalian gitu. Oke, dia juga ngasih ini obeng. Ini ada buku petunjuk. Ini ada kartu apa ini? Oh, oke. Tulisannya sih garansi 2 tahun. Saya beli ini belum ada 2 bulan. Oke ya. Kita lihat, kita buka di sini buku pertamanya. Oke. And then, nah di sini sudah ada thermopad, cooling padnya ya. Ini saya yang tambahin waktu itu sih. Tapi dari produk ininya juga dikasih. Di sini ada skrup lagi, ada 4 ya. Ada 4 nih. Buka semuanya. Oke. Oke, ini tinggal congkel sini. Alright, nah ya, ini ada thermopad, cooling pad lagi di sini. Kalau nggak salah ini yang bonus dari Yota Masternya deh. Apa yang ini ya? Saya lupa. Tapi yang jelas ada dia bonusnya. Sisanya saya beli sendiri. Oke, ini udah terbuka. Sekarang kita pasang sesuai dengan posisinya. Sini ya, kita masukkan. Ini kurang terang kali ya, coba kita buka. Nah, coba gini. Oke, ini ada jalurnya, sudah jelas. Kita masukkan sampai dia ngeklek ya. Kemudian kita dorong sedikit. Ininya, skrupnya sebentar. Saya kendorkan dulu, goyang. Ini cepat dulu. Sekarang kita kembalikan ke tempatnya. Lagi di sini. Sip. Nah. Alright. Sudah ya, teman-teman. Semua udah dipasang. Sekarang kita langsung lihat di Blackmagic testnya. Oke, kita arahin ke harddisk yang tadi kita pasang tadi. Nah, ini dia. Ya. Ini nggak ada harddisk lagi ya di sini ya. Cuma ada satu ini. Oke, dan kita tes, and voila, seperti yang teman-teman lihat, hasilnya sampai di 1400 MB per second. Untuk rate-nya 2500 MB per second. Well, sebenarnya kalau untuk yang SN750 kemarin saya lihat contoh ada di YouTube, ada di testimoni juga sih di toko online juga. Dua-duanya bisa sampai 2000-an lah, hampir 3000 gitu. Jadi ini mungkin agak di bawah ya otomatis. Tapi itu kan pasangannya antara SN750 dengan si Yota Master ini. Tapi ya resikonya begitu, saya namanya juga nyoba kan. At least
ini masih jauh lebih baik ketimbang kita menggunakan hard disk SATA. Oke, jadi itu ulasannya buat teman-teman yang penasaran pengen beli SS850 dan menggunakannya sebagai hard disk eksternal dan pengen menggunakan ini. Saya nggak tahu kalau yang lain ya, saya yang lain belum coba. Hasilnya ya kayak gini ya. Write-nya segini 1411 kurang lebih. Kemudian read-nya 2599. Oke. Dan sejauh ini saya pakai untuk kerja, mengedit, desain dan apalah, itu sangat jauh lebih baik ketimbang saya menggunakan hard disk yang lama. So, bisa dicoba sama teman-teman sekalian. Oke. Sampai jumpa ke acara Kepo Review berikutnya dan sukses selalu.